Halo Smart Voters, jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 telah sukses dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Suksesnya Pilwakot Semarang tahun 2020 tidak terlepas dari salah satu faktor, yaitu daftar pemilih yang berkualitas. Untuk itu di episode 7 kali ini kami akan membahas tentang daftar pemilih berkelanjutan bersama anggota KPU Kota Semarang, Divisi Data dan Informasi, Bapak Iya, Ahmad Mbak. Zaini. Selamat datang kembali Pak di Bibir Ayu. Ya, terima kasih Mbak Ya, Ayu. sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Apa sih Pak daftar pemilih berkelanjutan itu? Ya, jadi Pilwakot kan sudah selesai ya Mbak ya Iya. tahapannya. Iya. Maka selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Iya. Yaitu proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih untuk keperluan pemilu atau pemilihan yang akan selanjutnya datang. yang Ya. akan datang. Betul. Ya, yang dilakukan KPU di saat tidak ada pemilu atau pemilihan salah satunya DPB ini ya Pak ya? Iya. Iya, untuk DPB ini tujuannya apa Pak itu? Ya, jadi daftar pemilih berkelanjutan itu kita lakukan di saat kita tidak ada tahapan pemilihan ya Mbak Iya. ya. Jadi tujuannya itu untuk memperbaharui, ya kan? Kemudian untuk mengupdate data pemilih dari pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya itu kita update setiap bulan. Iya. Fungsinya adalah untuk kebutuhan pemutakhiran daftar pemilih selanjutnya. Iya. Untuk proses update-nya sendiri Pak itu bagaimana? Maksudnya dari KPU sendiri melakukan coklit atau dari warganya harus proaktif atau bagaimana? Ya, jadi untuk mengupdate itu kan kita bekerja sama dengan beberapa instansi ya Mbak ya. Karena memang kita sudah tidak ada badan ad hoc. PPK sudah tidak terbentuk sama PPS, maka KPU Kota Semarang bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Baik. Ya kan? Salah satunya Dinas Kependudukan ya Pak ya? Itu satu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya kan, sebagai pemegang data utama di kependudukan. Kemudian yang kedua dengan TNI, ya kan, juga dengan Polri, kemudian dengan dinas-dinas terkait, di mana kita bisa mendapatkan masukan dari dinas-dinas tersebut. Iya. Begitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri Pak harus bagaimana? Untuk Smart Voters mungkin yang mau proaktif, mungkin ada yang pindah alamat atau domisili, itu bagaimana Pak? Ada prosedurnya? Jadi DPB ini untuk pemutakhiran daftar pemilih itu kami harapkan dari dinas-dinas tersebut itu memberikan masukan kepada KPU Kota Semarang. Nah, selain dinas juga kami mengharapkan seluruh masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada KPU Kota Semarang terhadap daftar pemilih yang sudah ada. Jadi masyarakat yang mau menyampaikan itu silahkan disampaikan ke kami, apa saja yang disampaikan. Bisa pemilih baru yang belum ada di daftar pemilih sebelumnya. Kita kan di tahun 2020 ada pilkada ya Mbak, Pilwakot. Nah itu kan sudah ada DPT-nya di sana. Nah sejak tanggal 9 Desember atau tanggal 10 Desember ke sini, 10 Desember 2020 ke belakang sampai sekarang itu kan pasti belum terdaftar di DPT. Nah maka yang sudah berusia 17 tahun itu bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih di pemilihan selanjutnya. Nah, ini kan menuju persiapan ya Mbak ya. Jadi kita menjaring sebanyak-banyaknya untuk yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan datanya kepada kami. Gitu. Untuk pemilihan selanjutnya sendiri ini kapan sih Pak? Selanjutnya setelah Pilwakot ini? Di tahun 2024. Ya, kita akan ada Pilpres, Pileg, Pilkada. Serentak ya Pak ya itu? Serentak. Baik. Untuk Smart Voter semua yang ingin
berpartisipasi dalam daftar pemilih berkelanjutan ini bisa kemana Pak? Bisa melakukan mendaftar atau melalui ada link tertentu? Ya, jadi untuk masyarakat yang mau melakukan pendaftaran, ya kan, daftar pemilih, sebelum ke situ Mbak mungkin bisa saya sampaikan bahwa tidak hanya pemilih baru saja yang kita minta, tetapi juga pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Artinya ada warga yang sudah meninggal, misalkan ya, atau warga yang pindah domisili, itu kan sudah bukan warga Semarang lagi, artinya sudah tidak punya hak pilih. Nah itu juga bisa disampaikan ke kami. Nanti akan kami lakukan pencoretan, akan kami hilangkan di daftar pemilih tersebut. Selain itu kalau ada perbaikan data, elemen misalkan kemarin di Pilwakot itu alamatnya salah, misalkan ya keliru ataupun tanggal lahirnya keliru, bisa dilakukan perbaikan di sini juga. Jadi bisa dikoreksi ya Pak ya? Bisa dikoreksi sehingga ke depan daftar pemilih kita itu memang benar-benar real, gitu, benar-benar akurat begitu. Kemudian warga yang mau menyampaikan itu bisa hadir langsung ke KPU Kota Semarang. Bisa datang langsung ke kantor KPU ya. Atau bisa lewat internet. Lewat online ya Pak ya. Online-nya di Bit.ly DPB Kota Semarang. Oh ya, baik. Untuk smart voters yang ingin mengubah data atau berpartisipasi dalam daftar pemilih berkelanjutan ini bisa ke link bit.ly/DPB Kota Semarang. Ya, di situ ya Pak ya. Di situ. Jadi nanti di situ ada masuk ke bit.ly-nya, kemudian menyampaikan data pelapor, kemudian pelapor itu memberikan data yang dilaporkan, entah mau menambah baru juga bisa, atau mungkin ada saudaranya yang pindah atau meninggal, diisikan saja di situ. Kemudian nanti dibuktikan dengan bukti dukung apa begitu, sehingga kami punya dasar untuk melakukan penambahan atau pencoretan di DPT kita. Berarti kalau sudah lewat Bit.ly tidak perlu datang ke kantor KPU ya Pak? Ya, langsung otomatis diproses ya. Betul. Oleh Jadi KPU. Kalau data sudah masuk ke kami, akan kami himpun Mbak, kemudian akan kami koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kita legalkan artinya ya. Data yang masuk kita legalkan ke Dispenduk benar apa tidak gitu kan. Kalau memang benar berarti kita lakukan perubahan di daftar pemilih yang kita punya. Jadi semakin hari atau setiap bulan itu kita melakukan rekap. Ya, dilakukan setiap bulan ya Pak ya? Setiap bulan. Setiap bulan kita adakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi, ya kan. Kemudian dalam rakor tersebut kita menerima masukan, kemudian berapa warga atau data yang masuk itu kita rekap di situ sekalian. Jadi ada penambahan pemilih baru, ada pengurangan pemilih tidak memenuhi syarat. Dari situ kita rekap setiap bulan di tahun 2021. 2021 berarti artinya update terus ya Pak. Kalau setiap bulan direkap berarti kan selalu terbarui datanya. Ya betul. Jadi harapan kami masyarakat bisa aktif ya. Walaupun ini di luar tahapan, akan tapi kami dari KPU Kota Semarang berkomitmen mensukseskan komitmen dari KPU RI Mbak. Karena daftar pemilih berkelanjutan ini memang penting kita lakukan supaya pemilih kita itu update mutakhir sesuai sekarang sesuai saat ini ya, kondisi saat ini. Berarti tidak pas mendekati 2024 ya Pak. Berarti dari sekarang sudah dilaksanakan. Dari sekarang kita persiapkan datanya yang mutakhir, yang update, kemudian nanti di saat tahapan data itu tinggal kita sinkronkan ya kan, dengan data-data pendukung lainnya, sehingga
daftar pemilih yang disajikan itu memang benar-benar daftar pemilih yang benar-benar berkualitas Iya, tadi. dan mutakhir tentunya ya Pak ya. Iya, mutakhir kekinian lah. Iya. Baik, untuk smart voters jangan lupa nih untuk berpartisipasi dalam daftar pemilih berkelanjutan ini dengan mengunjungi bit.ly DPB KPU Kota Semarang. Nah, untuk sosial medianya sendiri jangan lupa untuk KPU Kota Semarang di @KPU Kota Semarang. Kemudian websitenya untuk info-info tentang DPB atau info-info lain tentang KPU Kota Semarang bisa ke kpu-semarangkota.go.id. Baik Pak, untuk tahapan DPP sendiri saat ini sudah sampai mana Pak? Ya, jadi DPB atau daftar pemilih berkelanjutan ini kan sesuai surat dinas dari KPU RI ya Pak ya. Di bulan Februari kemarin itu bahwa KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 itu bisa memulai daftar pemilih berkelanjutan di tahun 2021. Ya. Nah, yang tidak ada pilkada kemarin itu sudah berlangsung. Sudah berlangsung 2020 kemarin, ya kan? Baik. Iya, dari 2019 2020. Nah, Kota Semarang kan ada pilwakot kemarin. Nah, tahapan selesai itu di bulan Februari 2021. Karena kan Desember terus evaluasi juga ada kan di bulan Januari Februari. Maka kita di bulan Februari itu sudah mulai melaksanakan rakor DPB. Ya, nah di situ yang dilakukan KPU Kota Semarang adalah mengundang pihak-pihak yang terkait, Dinas Kependudukan, kemudian TNI Polri. Kenapa TNI Polri? Karena memang status TNI atau Polri itu kan tidak bisa menjadi pemilih. Artinya tidak memenuhi syarat ya Pak? Tidak memenuhi syarat. Nah, dari masukan TNI Polri ada anggota yang sudah purna. Nah itu kalau sudah purna bisa kita masukkan. Berarti memenuhi syarat. Ya, menjadi memenuhi syarat. Atau dari DPT kita ada yang masuk menjadi anggota TNI atau Polri, maka kita lakukan pencoretan sehingga tidak memenuhi syarat. Nah di situ kita duduk bareng bersama dengan partai politik juga kita undang Mbak. Mereka kemudian ada juga dinas pendidikan, ya kan ada warga anak anak sekolah yang usianya 17 tahun nih, kelas 3 SMA. Pemilih pemula ya Pak ya? Pemilih pemula itu kan juga belum masuk ke daftar pemilih kemarin. Maka kita koordinasikan, kita minta datanya untuk kita masukkan. Dan satu lagi dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama kaitannya Pak kalau dengan Kemenag? Dengan Kementerian Agama itu adalah pemilih itu kan sudah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Ini kan pemenangnya di Kemenag nih. Ada warga yang mungkin 16 tahun sudah menikah. Berarti itu kan boleh pasti, dimasukkan. Pasti belum masuk DPT. Nah, kita juga mengambil data dari Kemenag untuk kita masukkan. Karena itu memang sudah berhak, ya kan? Baik. Terus satu lagi itu dengan pengadilan, Mbak. Dengan pengadilan negeri, ya kan? Itu kaitannya dengan status hak pilih. Jadi kalau ada warga yang divonis dicabut hak pilihnya oleh pengadilan negeri, itu juga tidak boleh kita masukkan. Ada ya Pak itu? Ada ya. Tapi di Kota Semarang kemarin belum ada masukan ke kami, ya kan. Baik. Tapi ada itu di Indonesia ada. Jadi status vonis dicabut hak pilihnya. Nah itu kan juga tidak berhak untuk memilih pemilih. Baik. Begitu. Untuk DPP sendiri ini prosesnya apakah di 2021 saja atau sampai 2023 mendekati pemilihan 2024, Pak? Ya. Jadi model DPP itu ada dua ya, Mbak ya. Jadi satu adalah bagi kabupaten kota yang melakukan atau yang melaksanakan pilkada itu DPB-nya adalah terintegrasi dengan tahapan-tahapan di pilkada itu. Jadi pemutakhirannya begitu. Termasuk coklit itu kan juga salah satu model DPB. Jadi kalau ada tahapan berarti ya
kita DPB-nya itu terintegrasi dengan tahapan tersebut. Yeah. Nah, yang kedua model DPB yang kabupaten kota tidak ada tahapan. Yeah. Nah, kita kan sekarang di 2021 sudah tidak ada tahapan ini, maka kita ikut ke daftar pemilih berkelanjutan. Nanti di 2021 awal kemarin kita mulai di bulan Maret ya. Yeah. Kemudian sampai Desember. Tentu kalau di 2022 kalau tahapan belum mulai itu tetap berlanjut sampai tahapan di 2024 itu kan pasti 2 tahun sebelumnya ya Pak ya. Nah, itu tahapannya sampai 2 tahun sebelumnya. Sampai tahapan itu berjalan baru kita masuk ke tahapan DPB yang terintegrasi tadi. Iya, intinya tetap terus berjalan ya Pak, walaupun tidak ada pemilihan ya, tahapan pemilihan. Baik. Untuk Smart Voters, jangan lupa tetap follow akun sosial media KPU Kota Semarang di @kpu Kota Semarang, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Kemudian untuk website KPU Kota Semarang di kpu-semarangkota.go.id. Di sana banyak informasi ya Pak tentunya yang Smart Voters butuhkan mengenai pemilihan serentak di tahun 2024 nanti maupun tentang daftar pemilih berkelanjutan. Baik, ada lagi Pak yang ingin ditambahkan mengenai DPB ini untuk Smart Voters mungkin? Ya, jadi kami dari KPU Kota Semarang ya Mbak ya, itu mengharap partisipasi dari semua pihak, khususnya masyarakat, karena yang tahu lingkungan sekitar itu kan masyarakat. Kami butuh partisipasi dari semua pihak, dari masyarakat, dari RT, begitu, untuk mensukseskan program daftar pemilih berkelanjutan demi daftar pemilih selanjutnya yang berkualitas. Nah, bagaimana partisipasinya? Cukup pakai jari saja, ya kan? Misalkan ada Pak RT nih, warganya ada yang meninggal begitu, laporkan ke kami. Cukup klik tadi bit.ly tadi ya Pak ya. Kota Semarang tadi, kemudian dimasukkan, di situ akan kami terima dan kami proses. Jadi walaupun ini tidak ada tahapan, tapi kami tetap berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah, salah satunya daftar pemilih berkelanjutan ini, monggo untuk warga Kota Semarang, kami harapkan partisipasinya mau datang langsung ke KPU juga welcome, ya kan, buka setiap saat. Tentunya harus memakai masker dan memenuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Karena ini masih pandemi ya Mbak ya, masih pandemi COVID-19. Kemudian ada lagi Pak? Cukup kami tunggu partisipasinya bisa setiap saat, gitu, setiap saat untuk datang ataupun lapor ke kami. Gitu. Baik. Untuk Smart Voters, sekian episode 7 kali ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Serta follow akun sosial media KPU Kota Semarang @kpu Kota Semarang, dan kunjungi website KPU Kota Semarang di www.kpu-semarangkota.go.id. Untuk link DPB sendiri tadi di bit.ly /DPB Kota Semarang. Sekian Bibir Ayu kali ini, sampai jumpa.